Jadi pertemuan kita hari ini bisa Anda tonton kembali di V-Class. Nanti saya sudah rekam ini videonya ya. Jadi apabila ada yang ketinggalan, ada yang kurang paham, bisa dibuka-buka lagi, ditonton lagi, nanti bisa ditonton di V-Class. Nah, kita masuk ke behavior of real fluids ya, sifat-sifat dari fluida real. Ini terlebih dahulu yang perlu kita ketahui ya dalam memahami tentang ini jenis cairan. Jadi ini kita mulai dari basicnya dulu sebenarnya ya. Cairan itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama cairan real dan cairan ideal. Jadi kita bagi jadi cairan real, ya. Satu lagi sini disebut dengan cairan ideal. Nah, apa bedanya? Nanti kita bisa lihat apa perbedaan real dengan ideal di sini. Sistem satuan yang digunakan biasanya dalam hidrolika itu MKS, meter kilogram sekon. Nah, ini satu sama dengan juga satuan internasional ya, nama lain satuan internasional atau SI sekarang ini disebut. Nah, satuan gaya dalam hidrolika ini disebut satuannya Newton. 1 Newton itu artinya adalah 1 Newton itu maknanya adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan objek dengan massa 1 kilogram dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita punya benda 1 kilogram dipercepat 1 kilometer 1 meter per sekon kuadrat itu namanya 1 Newton ya. Nama lainnya 1 Newton. Sedangkan satuan-satuan kerja di sini kita gunakan joule ya. Ini kerja simbolnya itu work ya, work ini simbolnya W, satuannya sini joule. Nah, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda, apa itu 1 joule? 1 joule adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi ada benda 1 Newton, 1 Newton tadi apa? 1 kilogram yang digerakkan 1 meter per sekon kuadrat, digerakkan sejauh 1 meter, itu namanya 1 joule. Nah, 1 joule ya. Nah, ini kita pahami dulu mana-mana ini. Terus ada lagi maknanya rapat massa. Nah, rapat massa ini simbolnya adalah Rho. Nama lainnya sini massa jenis ya, massa jenis. Massa jenis itu adalah massa benda yang ada dalam satu satuan volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Ya, kilogram per meter kubik. Ini satu Rho-nya, satuan Rho-nya. Ada lagi selain massa jenis, kita kenal juga dengan berat jenis. Simbolnya beda. Kalau ini Rho, massa jenis. Kalau ini adalah gamma. Nah, apa itu berat jenis? Gaya yang dipengaruhi percepatan gravitasi bumi. Nah, dalam satuan volume benda. Rumusnya adalah, kalau Rho adalah massa jenis, nah kalau berat jenis, Rho dikali G. Nah, kita punya Rho, massa jenis benda tadi, dikali gravitasi, itu namanya berat jenis. Ya. Satuannya Newton per meter kubik. Nah, jadi Rho-nya kalau sudah dikali G itu namanya berat jenis, beda. Jadi ada massa jenis, ada berat jenis, berat spesifik. Nah, atau berat jenis bisa juga. Kadang-kadang bahasa-bahasa di dalam buku-buku ini berbeda-beda ya, tapi maknanya sama. Jadi berat jenis, berat spesifik sama. Massa jenis atau rapat massa sama, ya, rapat massa. Nah, yang lain adalah kerapatan relatif. Nah, apa itu kerapatan relatif? Perbandingan antara massa benda terhadap rapat massa air. Misalkan oli. Nah, rapat relatif oli. Oli. Itu massa jenis oli dibagi dengan massa jenis air. Pokoknya semuanya dibagi dengan air. Terus massa jenis umpama sirup. Maka Rho sirup dibagi Rho air. Rapat relatif misalkan rapat relatif ini darah umpama ya, darah manusia. Maka Rho darah manusia dibagi dengan Rho air. Semuanya dibagi air, itu namanya rapat relatif. Rapat massa air berapa? Nah, Rho air ini nilainya adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ya. Jadi kalau diketahui Rho oli diketahui umpama 500 ini 2000. Rho oli 2000. Nah, berapa kerapatan relatif oli? Nah, maka 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Ya, maka rapat relatif oli adalah 2. Artinya apa? Semakin besar rapat relatif, maka menilai kekentalannya semakin besar. Nilai kerapatan terhadap airnya semakin besar. Nah, kita bisa lihat yang selanjutnya adalah viskositas. Ya.
Viskositas itu apa? Adalah salah satu karakteristik fluida. Ya, viskositas itu nama lainnya adalah kekentalan. Ya, salah satu karakteristik fluida. Nah, ini kita definisi dulu nih ya. Saya belum jelaskan detail dari kita definisi dulu. Tadi ada rapat massa, berat jenis, rapat relatif, ya kan? Nah, yang ketiga viskositas. Yang mana viskositas ini adalah kekentalan yang dihasilkan dari kohesi dan apa itu kohesi? Nah, antara molekul yang menyebabkan timbulnya hambatan yang mengakibatkan deformasi geser. Coba kalau kita jatuhkan umpama kelereng dijatuhkan di air dengan dijatuhkan di oli. Yang paling lama sampai dasar adalah yang di oli, ya kan? Kenapa kelereng ketika dijatuhkan di oli kok semakin lama dia sampai ke dasar? Itu disebabkan oleh adanya hambatan. Hambatan itu ya, hambatan antara molekul-molekul oli. Nah, sehingga lebih lambat kelerengnya jatuh ke dasar bandingkan ke air, di air. Nah, semua fluida, secara konsepnya, semua fluida itu memiliki viskositas, semuanya tanpa kecuali, walaupun itu udara, ya, air, oli, fluida apa lagi, ya, pokoknya bersifat fluida ya, zat-zat yang menempati ruang itu selalu memiliki viskositas. Dan ada lagi nama lain di sini, fluida Newton. Nah, apa itu fluida Newton? Ini memiliki hubungan relatif sebagai berikutnya nih. Hukum Newton untuk viskositas, hukum ya, ini hukum Newton untuk viskositas. Ini adalah to ya, namanya to apa ini ya, simbol ini, simbolnya T aja lah, T. Sama dengan nu dikali du per dy. Nah, nu ini adalah viskositas. Du per dy adalah perubahan kecepatan terhadap kedalaman. Jadi kalau misalkan ini adalah saluran, ya. Nah, kecepatan aliran itu seperti ini grafik. Nah, ini kecepatan, vektor kecepatan. Ya. Nah, kecepatan itu berubah tergantung dengan kedalaman. Jadi kalau kita di sungai, itu kecepatan yang paling tinggi di mana? Nah, ada yang tahu enggak kalau misalkan di sungai? Sungai apa? Sungai yang pernah lihat di sungai lah, pernah berenang atau pernah apa melewati sungai. Kecepatan yang paling besar itu di mana di sungai? Di permukaan atau di dasar? Di dasar, Pak. Kecepatan di dasar. Permukaan. Ya, sih, Pak. Permukaan, Pak. Ya, permukaan. Tapi sebenarnya bukan di permukaan. Jadi saya gambarkan di sini. Ya, sini saya gambarkan dulu biar lebih jelas. Jadi kecepatan yang paling tinggi itu bukan di permukaan. Jadi ini umpama permukaan air, jadi sungai. Ini adalah dasar sungai ya. Nah, kecepatan paling tinggi kita sama naik perahu di sini. Kecepatan yang paling tinggi itu bukan di atas permukaan air. Tetapi kecepatan yang paling tinggi itu adalah di 1/3 kedalaman. 1/3 H. Jadi disinilah kecepatan maksimum itu. Ya, walaupun kecepatan di permukaan lebih tinggi dibandingkan di dasar. Di dasar itu kecepatannya 0, mendekati 0. Ya, karena dia bergesekan dengan dasar saluran. Nah, terus yang di atas bergesekan dengan siapa? Yang di permukaan air. Ada yang tahu? Kalau di bukan, Pak. Dengan apa? Dengan apa? Udara bukan, Pak. Ya, dengan udara. Nah, jadi air yang bergerak di sungai itu bergesekan dengan udara sehingga kecepatannya melambat. Ke atas melambat, ke bawah juga melambat. Yang paling besar itu maksimum itu di 1/3 kedalaman. Makanya kalau kita ngukur kecepatan arus di sungai, dianjurkan 1/3 dari kedalaman. Taruh sini karat meternya. Nah, sini taruh karat meter. Nah, sini ya, ini baling-balingnya. Nah, taruh di sini. Ya, ini seharusnya secara standarnya gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya hukum Newton untuk viskositas itu seiring dengan perubahan kecepatan terhadap kedalaman itu kita bisa menyebutkan ini adalah perubahan ini adalah du per dy. Du adalah kecepatan, dy adalah kedalaman. Jadi perubahan kecepatan terhadap kedalaman itu disimbolkan dengan du per dy dikali dengan viskositas, itulah namanya tegangan geser. Ya. Tegangan geser. Nah, T itu sendiri tegangan geser simbolnya N per apa namanya satuannya N per meter kuadrat.
Newton per meter kuadrat. DU per DY itu adalah gradien kecepatan atau deformasi rata-rata, radian per sekon satuannya ya. Bisa juga meter per sekon ya. Terus nu adalah viskositas dinamik ya, satuannya sini Newton sekon per meter kubik meter kuadrat. Nah ini terlebih dahulu ini yang mesti dipahami sebelum jauh ke Fluida. Sebenarnya ini dulu materi dasar. Jadi pertemuan 1 itu ini ya, seharusnya pertemuan 1 itu menjelaskan dulu apa itu viskositas, apa itu ya. Definisi dulu kita, baru nanti kita masuk terjun ke dalam aplikasi. Jadi saya ini Anda paham dulu, dimantapkan dulu pengertian-pengertian ini biar besok tidak bingung ketika ada bahasa-bahasa ini, ketika menemukan ini. Ya. Tadi kita sudah tahu rapat massa, ada massa jenis, massa berat jenis, itu berat spesifik sudah tahu, kerapatan relatif sudah tahu, viskositas sudah tahu ya, tegangan geser sudah tahu. Nah, ini penting dasarnya. Nah, baru kita masuk kompresibilitas dan elastisitas. Apa itu kompresibilitas? Nah, di sini kompres. Nah, di bahasanya kompres. Kompres ini artinya tekanan ya, ditekan. Kompresibilitas berarti tingkat semua fluida ketika dia ditekan. Apa reaksi fluida ketika ditekan? Nah ya, semua fluida memiliki sifat kompresibilitas. Selalu memiliki sifat kompresibilitas. Jadi air dimasukkan dalam tabung, kita kompres nih. Air dalam tabung. Apa yang terjadi? Ketika air kita masukkan dalam tabung, kita tekan, itu airnya melawan ya. Melawan seperti udara, Anda masukkan dalam suatu tabung, Anda tekan, itu udaranya melawan sehingga agak berat nekannya kan. Itu namanya sifat kompresibilitas. Ya. Ini dihasilkan dari gaya eksternal dan ketika gaya ini dihilangkan, fluida akan balik ke bentuk semula. Nah, itu. Contohnya misalkan ini tabung, ya, tabung isi dalamnya udara. Terus ini ada piston, ya piston seperti inilah kira-kira piston. Nah ini sini kita tekan. Ketika diberikan tekanan, fluida yang ada udara yang ada dalam tabung ini itu akan mengalami kompresibilitas, ya, mengalami tekanan sehingga ketika kita lepaskan tekanan ini, maka udara akan berupaya kembali ke bentuk semula. Nah, ya, nah kompresibilitas ini ditunjukkan dengan nilai K. Nah ini. K, nama lainnya adalah modulus Brooke. Jadi semakin besar modulus Brooke-nya, maka fluida ini sifatnya semakin kompresibilitas, semakin kuat tekanannya. Ketika diberikan tekanan ketika dikompres, ketika diberikan gaya eksternal. Nah, gitu. Jadi Anda mungkin pernah melihat mobil bulldozer ya, mobil-mobil alat berat itu semuanya menggunakan sifat kompresibilitas, ya. Mereka menggunakan hidrolik yang sifatnya diisi dengan cairan, fluida, terus ketika diberikan tekanan, hidrolik tadi akan menekan kebaliknya dengan gaya yang lebih besar. Nah, ini nanti kita lihat konsep hidroliknya. Nah, nilai modulus Brooke ini dicari dengan cara dP per dV per V. Ya, dP tekanan, dV per V perubahan volume terhadap volume awal. Nah, ini jadi V ini adalah volume awal sebelum ditekan. Nah, dV itu adalah perubahan volume. Nah, perubahan volume ketika sudah ditekan. Sebesar berapa? Jadi kalau udara dalam tabung tadi ditekan, itu kan nggak bisa habis kita tekan. Ya, pasti ada batas, dia nggak mau lagi. Nah, batas itulah dinamakan dengan dV. Nah, dP ini adalah besar tekanan yang diberikan. Nilai modulus Brooke air, nah sini sudah kita tentukan konstantanya. Kalau modulus Brooke air itu sebesar 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Ya, 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Ini besarnya. Ya, tekanan air. Modulus Brooke pada suhu 10 derajat Celcius. Pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, air lebih kompresibilitas dibandingkan besi. Ya. Nah, makanya kalau kita bisa lihat orang mungkin pernah lihat di YouTube ya, orang motong besi, motong pakai air. Ya kan? Nah, itu karena sifat kompresibilitas air itu lebih besar dibandingkan besi. Sifat kompresibilitasnya. Dia ketika diberikan tekanan yang kuat, dia seperti pisau yang tajam. Air itu ya, bisa membelah apapun dia. Jadi itu, makanya kalau lihat coba buka di YouTube nanti ya, orang motong besi pakai air, motong apapun pakai air bisa. Apapun bisa dipotong, besi setebal 80 bisa dipotong pakai air kalau diberikan tekanan yang kuat. Nah, itu.
Terus selanjutnya adalah tekanan uap zat cair. Nah, apa itu tekanan uap zat cair? Adalah suatu cairan yang berada dalam wadah tertutup dan berupaya keluar dari wadah tersebut. Jadi umpama nih, Anda masak air ya dalam periuk umpama. Ini periuk, ini kita kasih api, ya kita panaskan periuk ini. Nah, ya air yang ada dalam ini kita tutup, berikan kasih tutup ya. Nah, ini kasih tutup. Nah, air yang ada di dalam periuk ini ketika dipanaskan dia akan menguap, bergelembung ya. Tekanan dia akan menekan ke segala arah di semua sisi-sisi dari periuk ini. Nah, kenapa demikian? Itulah dinamakan tekanan uap. Ketika zat cair dipanaskan, maka molekul-molekulnya akan merenggang. Merenggang, dia akan terlepas, berubah jadi cair menjadi gas. Nah, gas ini akan menekan ke seluruh ruangan dinding. Makanya kalau kita tahan lama-lama pun nggak bisa, pasti dia akan meledak. Ya, tangki, mobil tangki, mobil Pertamina tangki itu ya, yang bensin itu. Nah itu pasti ada pelepas tekanan. Nah oleh sebab itu kita kalau merencanakan sistem perpipaan mesti ada namanya sistem pelepas tekanan. Harus dilepaskan tekanan itu, kalau nggak dilepaskan maka dia akan meledak. Tangki mobil Pertamina itu harus ada lubang. Ada lubang khusus untuk melepas tekanan. Kalau ketika dia dipanas terik, dijemur, ya. Nah itu kalau nggak dilepas tekanannya dia bisa meledak. Ya. Nah peristiwa ini dinamakan dengan tekanan uap zat cair. Besar tekanan uap ini pada suhu 20 derajat Celcius ya itu sebesar 2,45 kali 10⁻³ Newton per meter kuadrat. Nah ini tekanan air tadi ya. 2,45 tekanan uapnya ya kali 10⁻³ Newton per meter kuadrat. Tekanan uap air. Tadi kompresibilitasnya 2,1 kali 10⁻৯ ya. Nah, tentu tekanan uapnya pun dia besar juga nilainya. Sampai 2.450 Newton ya per meter kuadrat tekanannya. Besar sekali. Pada suhu 20, kalau pada suhu 100 lebih besar lagi. Nah, gitu kan? Ini pada suhu 20. Nah, kalau pada suhu 100 lebih besar lagi tekanannya. Makanya enggak boleh kita bawa air, bawa apalagi bensin yang mudah menguap ya. Dipanaskan, diterik matahari itu bisa meledak. Tegangan permukaan. Nah, ini tegangan permukaan dan kapilaritas juga ada juga di sini. Nah, sekarang yang baru kita masuk, apa itu fluida ideal? Fluida ideal. Nah, sini kita bagi tadi fluida menjadi fluida ideal dan satu lagi fluida real. Ideal itu yang mana? Real itu yang mana? Kalau ideal itu tidak memiliki viskositas. Tidak ada viskositas. Artinya fluida ideal ini kita mengabaikan viskositas. Jadi apabila kita menghitung suatu aliran cairan, kita sebut dengan dimisalkan ini fluida ideal umpama dalam soal ya, dimisalkan fluida ideal. Artinya dimisalkan fluida ideal bahwa tidak ada viskositas. Sebenarnya kan fluida real ada viskositas. Ya. Kalau ini tidak ada viskositas. Nah, itu bedanya. Ideal ini sebenarnya hanya khusus untuk di lab saja. Kalau real ini di kenyataan. Nah, kenyataan. Yang kedua, incompressible, tidak memiliki kompresibilitas. Padahal fluida ideal ada, fluida real ada kompresibilitas ya. Tidak ada kompresibilitas. Itu fluida ideal. Bedanya. Fluida ideal ini sebenarnya nggak ada. Ya, fluida ideal ini nggak ada. Ini cuma bayangan manusia aja. Jadi untuk mempermudah perhitungan, intinya itulah. Ya. Yang ketiga, tidak ada tegangan permukaan. Tidak ada tegangan permukaan. Padahal fluida real ada tegangan permukaan. Ini semuanya berlawanan dengan fluida real ya. Dan yang keempat, bentuknya selalu kontinu. Nah, selalu steady. Nah, selalu steady flow. Padahal steady flow ini jarang terjadi ya. Kita lihatlah aliran sungai, nggak pernah steady flow ya. Berubah-ubah, ada ombak, ada apa ya. Ini sebenarnya fluida ideal. Tapi di kenyataan kita perlu menghitung fluida real. Nah, jadi kenapa kita pakai fluida ideal? Untuk memudahkan perhitungan. Ya, agak terlalu ribet hidrolika ini ya. Jadi bagi yang ingin menghitung secara kesungguhan itu memang kita harus banyak menghitung viskositasnya, kompresibilitasnya, surface tensionnya, dan jenis alirannya, turbulen atau apa itu diperhitungkan. Nah ini bedanya fluida ideal. Coba Anda perhatikan. Nah ini ada bola dialiri angin.
Kalau dia fluida ideal, lurus saja, kontinum, tidak ada perubahan. Namun relnya seperti ini, ada gejolak di belakang sayap, umpama sayap pesawat ya. Ketika ini ada turbulensi ini. Ada turbulensi. Ini fluida ideal, real. Ini sudah fluida ideal, tekanannya sama ke fluida ideal. Nah, ini di dalam laboratorium. Ini contoh foto dalam laboratorium, ya. Ini angin, ternyata ketika dihembuskan ke dalam bola yang bentuk bulat ini, di belakang bola ini ada ruang kosong. Nah, ada ruang kosong seperti ini. Terjadi gejolak-gejolak udara. Itulah namanya fluida real. Tapi kalau kita ingin memudahkan, kita anggap dia ideal. Ya. Ini namanya formula ID. Nah, ini contohnya. Ini fluida ideal. Ini fluida real. Beda ya. Ketika di permukaan air ya, umpamanya di permukaan air digesek dengan suatu sistem yang berputar, maka dia tenang aja, nggak berubah, tidak mengalami deformasi, tidak mengalami perubahan bentuk, non deformasi. Sedangkan fluida real ketika seperti agar-agar. Nah kalau punya agar-agar, terus Anda pegang utusnya atasnya terus digeser, maka dia bentuknya akan seperti ini, bergeser juga bentuknya. Inilah fluida real. Ada deformasi. Nah, ada deformasi. Nah, oleh sebab itu, fluida real ini kecepatannya berubah di sepanjang kedalaman. Ya, contohnya ini maksimum, umpamanya ini makin ke bawah makin mengecil karena dia sini ada gesekan. Nah, sini ada gesekan. Jadi bawahnya tertahan, di atasnya bergerak. Nah, maka kalau kita naik perahu di sungai, itu ya sungai itu sangat mudah didorong sekali saja udah jalan, ya kan? Karena itu, nah jangan bawahnya tertahan oleh gesekan dasar saluran. Nah, pada fluida ideal perlu kita ketahui bahwa gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sabuk dapat diabaikan. Nah, pergerakan bel dipengaruhi apapun oleh fluida real ideal karena tetap diam. Ini tadi ya. Yang ke fluida real ini tadi ya, sama ini kita lewat aja. Nah, viskositas, apa itu definisi viskositas? Viskositas ini F sama dengan A kali konstanta kali DU per dy. Nah, jika A adalah permukaan geser, maka F per A adalah tau atau T konstanta kali DU per dy. Ini tadi sudah saya jelaskan. Tegangan geser. Ya, F per A, ini namanya viskositas. Nah, jadi viskositas itu adalah tegangan geser antara molekul-molekul fluida yang mempengaruhi kecepatan aliran di kedalamannya. Ya. Jadi kalau kita nyelam ke bawah itu, makin ke bawah itu kecepatan makin rendah, makan mendekati nol. Jadi makanya hewan-hewan yang hidup di dasar laut dalam, ya, hewan-hewan yang di laut dalam itu dia bentuknya aneh-aneh. Nah, bentuknya aneh-aneh ya, tidak namanya kalau di ibaratnya kalau mobil itu aerodinamis ya. Tapi kalau hewan-hewan di dalam dasar lautan itu bentuknya ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang bentuknya aneh-aneh lah. Ya karena mereka nggak perlu ini tubuhnya nggak perlu untuk menyesuaikan aliran karena dia nggak ada aliran di bawah laut ya, karena nggak ada kecepatan. Nah, the absolute coefficient of viscosity of fluid ya. Jadi koefisien viskositas ini kita bisa gabungkan. Ini adalah konstanta, tidak konstan ini, dan ini adalah grup Newtonian. Jadi kita bisa ini adalah viskositas. Di sini dinamik. Ini viskositas statik. Nah, viskositas itu ada dua. Ya, viskositas statik artinya viskositas ketika cairan itu dalam kondisi tidak mengalir. Nah, ya saya tulis ini ya. Kondisi tidak mengalir. Nah, sedangkan viskositas dinamik kondisi mengalir. Jadi berubah. Ya. Jadi viskositas itu berubah. Kalau airnya mengalir, viskositasnya menjadi lebih kecil. Kalau dia diam lebih besar. Makanya kalau kita menyelam di air yang mengalir itu lebih berat. Ya, lebih berat. Air yang diam itu lebih berat tekanan tubuh kita. Tapi kalau air yang mengalir itu lebih ringan sedikit ya, walaupun bedanya sedikit. Tapi ada perbedaan. Terhadap apa rho? Rho ini masih jenis ya, masih jenis cairan. Nah, ini. Oke, silakan ada pertanyaan, silakan saja. Kita lihat contoh soal kalau enggak.
Contoh soal dulu ya. Kok nggak ke bawah sih? Oke. Nah, nih contoh soal ya. Nah, sebuah sistem belt tadi ya, fan belt kayak seperti karet yang diputar. Sebuah sistem karet yang diputar pada gambar, nanti ada gambarnya. Ya, ini digunakan diaplikasikan kepada suatu apa namanya? Ya, bekerja di sepanjang belt yang diasumsikan dia straight ya, tegang dan running paralel stasioner metal surface. Nah, jadi dalam kondisi di permukaan metal ya, statik yang paralel letaknya. Nah, di sini kecepatan belt itu kecepatan beltnya, kecepatan putar. Jadi kalau seperti tadi sini ya, ini belt tadi. Nah, dia diputar sini. Kecepatan putarnya adalah 200 mm per sekon. Nah, ini kecepatan putarnya tegak lurus nah, di antara belt dan metal surface, permukaan metal. Jadi ada permukaan ini. Nah, ini metal. Dia digesek seperti di amplas gitu, seperti di amplas. Nah, tebalnya permukaan metal ini 5 mm. Sedangkan belt itu lebarnya 500 mm. Ya. Nah, di sini lubricant is oil having absolute viscosity. Viskositas oli ya. Olinya 0,07. Di sini dikasih oli ya. Nah, di sini dikasih oli di atas metalnya, estimasikan gaya persatuan panjang dari belt dan kuantitas dari cairannya, debit cairan per detik. Nah, di sini kita ketahui ya di atas metal tadi, di atas besi tadi dikasih oli tipis ya, terus digesek pakai belt dengan kecepatan 200 mm per sekon, terus dia tebalnya ininya metalnya adalah 5 mm dan lebarnya belt 500 mm. Nah, sini kekentalan oli diketahui 0,007 Newton sekon per meter kuadrat. Estimasikan gaya persatuan panjang. Jadi kita pakai rumus ini, rumus tegang geser. Rho di sini pakai rho oli 0,07, DU per DY-nya berapa? Nah, DU-nya ini kecepatan belt. Kecepatan belt tadi menggesek di permukaan itu sebesar 200 kali 10⁻⁻³ min 3. Nah, sedangkan kedalamannya berapa? Kedalaman tadi kedalaman metal, ketebalan metal tadi adalah 5 mm, maka 5 kali 10⁻⁻³ min 3, maka didapatlah di sini tegangan permukaannya adalah 0,28 Newton per meter kuadrat. Nah, area di sepanjang 1 meter belt, ya, jadi berapa luasnya? Jadi kalau belt tadi sini panjangnya 1 meter umpama ya. Nah, areanya berapa? Nah, 1 dikali lebar belt. Lebar belt tadi 500 mm. Maka luas area yang digesek, nah belt ini luas di sini 500 mm. Maka luas area ini adalah 1 kali 500. 1 kali 500 mm maka diubah dulu meter ke meter 0,5. 1 kali 0,5 maka 0,5 meter kuadrat. Nah, berarti gaya persatuan panjang. Berapa gaya persatuan panjang belt? Nah, maka ini cukup kita kalikan saja. Ya, tegangan permukaan dikali dengan A. Nah, gaya. Tadi kan kita ketahui F per A sama dengan T ya. Maka F sama dengan T dikali A, gitu kan. Maka dikalikan saja 0,28 dikali 0,5. Nah, dari sini didapatlah 0,14 Newton. Nah, kita disuruh memperkirakan berapa debit. Nah, dengan catatan kecepatan diasumsikan bervariasi linier dengan tegak lurus terhadap jarak belt. Nah, sini debit. Nah, ya debitnya ini kita bisa cari dengan V ya. Debit itu V sama dengan Q sama dengan V kecepatan dikali B ya dikali Y. Nah, B dikali Y. Nah, di sini kita dapatkan nilai B-nya adalah B itu adalah tebal
tebal cairan oli tadi 0,5 yang ada di atas metal ya. B. Nah, sedangkan Y adalah Y itu tadi disebutkan nilai Y bukan 0,5 tapi tebalnya itu Y itu kedalaman ya. Y itu yang 0,5 yang berapa tadi? 0,5 ya? 5, sorry, 5 bukan 0,5. Sedangkan B itu lebar belt ya. Jadi kecepatan dikali A. Jadi kan Q sama dengan V kali A ya. V kali A. Nah, V dikali A itu apa? Lebar belt dikali dengan kedalaman oli. Nah, maka V-nya tadi sudah dapat. V itu adalah 200 kali 10 pangkat min 3. Nah, 200 kali 10 pangkat min 3 per 2. Nah, ini tadi kita sudah ketahui kecepatan belt 200 mm per sekon ya. Nah, di sini kenapa dibagi 2? Nah, di sini kita pakai rata-rata. Ya, min. Makanya sini min ya. Min velocity, bukan velocity biasa, tapi min. Kalau min itu rata-rata. Nah, rata-rata itu dibagi 2. Maka kecepatan belt tadi dibagi 2, dirata-ratakan, dikali dengan B, lebar belt, dikali dengan kedalaman oli, maka didapatlah debit aliran oli yang tergesek oleh belt yang berputar. Maka olinya akan bergerak dengan debit 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per detik. Nah, ini contoh inilah untuk menggunakan rumus tegangan geser. Jadi ini bisa kita manfaatkan umpama untuk menghitung debit dari mesin alat berat umpama ya. Nah, perputarannya umpama di rotor. Berapa kecepatan rotornya? Nah, berapa permukaan rotornya bisa kita hitung, maka debit oli yang berputar adalah sekian. Nah, bisa cari debit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti waktunya tinggal 5 menit ya. Terasa ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan dibagi 2, Pak. Kalau rata-rata kan dibagi banyaknya dari percobaan itu datanya. Ya. Itu kenapa 2, Pak? Nah, ini ya bagus. Jadi kenapa dibagi 2? Kalau datanya cuma 1, kita bagi 2. Tapi kalau datanya ada umpama beltnya berputar pada kondisi 1 sekian, umpama 200. Kondisi 2 umpama 300. Kondisi 3 umpama 400. Nah, ini kalau gini seperti ini nggak bisa dibagi 2, tapi dibagi 3. Tapi kalau datanya cuma 1, V sama dengan 200, itu rumus umumnya dibagi 2. Ya. Dibagi 2 itu maksudnya itu dia satu data. Ini kondisi V1 ini kita nggak tahu 200 ini kondisi maksimal kah atau minimum kah, maka kita kondisinya adalah dibagi 2 itu dalam artian kita dibagi 2 kondisi, yaitu minimal di antara minimal dan maksimal. Ya, kondisi minimal dan maksimal ya. Jadi di tengah-tengah, maka di tengah-tengah 200 maka 100. Kondisi rata-rata. Karena belt ini kan ketika dia berputar dari awal kan nggak langsung 200. Dari 0 dulu ya. 0 naik ke 100, naik 10, 50, 100, 200, nah baru 200 maksimum. Ini 200 berarti maksimumnya. Nah, berapa rata-ratanya? Maka kita bagi 2 aja. Ini pukul apa namanya ya? Penyederhanaan, tapi ini sering digunakan. Jadi kalau datanya cuma 1, Anda bisa menentukan rata-rata cukup dibagi 2. Itu cukup gampang. Di statistik itu, di matematika gitu. Ya. Gitu. Kalau datanya lebih ada seperti tadi V1, V2, V3-nya diketahui, maka nggak bisa dibagi 2 berlaku ya. Dibagi 2 berlaku ketika hanya 1 data. Oke, nah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Ini laminar flow. Ini sudah belum ya? Ini Anda belum sampai sini waktu kemarin. Viskositas sudah jelaskan. Sudah kayaknya ya. Ini seharusnya sudah ya. Viskositas sudah semua ya. Tapi apa-apa lah kita ulang ya. Nah ini nanti kita lanjutkan di sesi kedua ya. Kita break dulu. Saya buka Zoom kedua nanti. Kita close dulu ya. Nanti saya buka lagi Zoom-nya. Ya nanti kita buka ini, kita break 5 menit. Masuk lagi lewat WhatsApp, saya akan share.